Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam tergantung kapan Anda menonton video ini. Masih berada di series Computer Forensic Investigation Process. Kita berada di lab keempat. Kita akan melakukan pengecekan terhadap jenis-jenis dari format file yang ada di Windows. Nah, untuk lebih lanjut kita akan membahas mengenai kenapa sih kita perlu ngecek jenis-jenis format file yang ada di Windows. Dalam hal ini bisa saja terjadi kejadian di mana suatu organisasi diserang. Serangannya itu bisa jadi berupa mengirim payload, diupload ke ada tempat upload web misalnya, atau di web application-nya itu ada bagian upload. Harusnya yang diupload itu .jpg, benar yang diupload itu berhasil ke filter .jpg, tapi ternyata .jpg file yang diupload itu diduga dia bukan JPG benar-benar gambar, tapi dia adalah file yang disamarkan ke dalam bentuk .jpg. Ini salah satu contoh kasusnya. Nah, untuk itu kita bisa melakukan pengecekan apakah hanya melihat dari melihat dari ekstensinya .jpg atau mungkin ekstensi lain .pdf, .doc dan seterusnya, ya. Apakah jawabannya seperti itu? Ya, jawabannya adalah kita bisa ngecek dengan seperti file-file .gif, .jpg, .mp3 zaman dahulu, .pdf, txt, php, .py, dll. Kalau kita mau membuka ini kan tentunya pakai viewer ya kalau gambar, mp3 pakai player, mpdf ini pakai reader, txt pakai text editor, .php, .py juga bisa pakai text editor. Ini kan filenya beda-beda ya, dengan identifier ekstensi berbeda-beda, dia punya alat untuk membuka itu juga beda-beda. Nah, untuk itu apakah kita perlu menginstal satu-satu semua benda itu, dan bisa jadi ketika kita membuka mp3 palsu kan dia juga nggak bisa terplay gitu ya. Nah, untuk itu solusinya adalah kita bisa tawarkan dengan satu tools namanya file viewer gitu ya. Nah, kita akan install ini untuk melakukan investigasi mengenai apakah file ini tuh benar-benar valid atau tidak. Nah, kalau enggak, ya kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, investigasi lebih lanjut di bab-bab selanjutnya nanti ya, di sesi-sesi yang lanjutan, kira-kira seperti itu. Nah, mari untuk tahap pertama kita lakukan dulu bermain-main dengan file viewer. Check it out. Oke, kita install terlebih dahulu. File yang kita maksud di sini sudah saya taruh di sini ya, ada file viewer. Nih, sorry. Ada file viewer, ini kita install seperti biasa. I agree, next terus. Untuk all, make shortcut available to all user ataupun user only, everything both are fine. Next. Oke, kalau sudah kita finish, nih muncul ada dua buah file. Nah, yang akan kita pakai adalah ada dua file viewer express ataupun file viewer 95. Kita buka yang 95. Nah, nanti akan muncul registration form seperti ini. Karena kita masih trial ya, kita abaikan aja, kita tidak perlu register atau aktivasi, kita close. Dia akan ngebuka file viewer 94 dialog fullnya gitu ya. Nah, untuk file yang akan kita cek tadi sudah saya siapkan di sini, ada dua buah file. Pertama adalah file friends gitu ya, dan juga nanti akan ada file biohazard ini ya. Oke, baik. Dari file pertama kita coba dulu, kita buka di sini open gitu ya. Kita file, kemudian kita buka tadi di dokumen ya. Kita buka, tadi yang mau kita cek adalah friends 2. Oke. Sorry, ini saya close dulu. Di file tadi open ya. Nah, di sini kan ada pilihan ya. Kita memilihnya tadi kebetulan JPG, dan makanya yang di sini yang muncul cuman 3 ini karena hanya gambar aja yang dimunculkan di explorernya file viewer 9.4 ini. Mari kita buka yang friend 2. Ini muncul ya di sini. Kalau ada dialog seperti ini kita bisa cancel ya, cancel culture gitu ya. Muncul friends 2 ini, di aplikasi file viewer ini ada viewer, sekaligus ada viewernya, sehingga kalau memang gambar dia akan valid muncul gambar seperti ini. Nah, tapi apakah hanya cukup mengeceknya dengan gambar ini? Kalau cuma dengan gambar ini, apa bedanya dengan misalnya dengan paint atau mungkin dengan
file viewer lain ya, Windows viewer yang lain. Nah, yang membedakan adalah di sini kita bisa ngecek di file, ya, kita bisa ngecek file propertiesnya, gitu ya, kira-kira gitu. Kita buka di sini ada file, kita cari di sini ada ini ya, file properties. Nah, ini kalau kita klik di file yang kita buka ini akan muncul file propertiesnya, di mana number of bitsnya itu ini 8 bit, berarti gambar ini adalah gambar 8 bit ya, dengan color countnya ada 1, orientasinya 0, tinggi dan lebarnya adalah 105, berarti ini gambarnya harusnya kotak ya. Minimum image bitmapnya ada 2, kemudian image desainnya 0, resolusinya 200 pixel. Oke, nah kalau dia itu muncul data seperti ini, berarti ini kita bisa anggap dia adalah file yang valid, gitu ya. Karena kita punya data keterangan lengkap seperti ini dan memang filenya bisa kita buka. Nah, lalu yang nggak valid itu yang kayak gimana? Yang nggak valid kita coba buka file lain, open. Karena tadi seperti saya bilang kita akan nyoba buka file apa tadi, MP4 gitu ya atau video, maka kita di sini rubah format yang kita ingin buka menjadi pilih all file saja, sehingga muncul apa-apa yang ada di drive ini, di dokumen ya. Nah, file ini yang mau kita buka 520 biohazard symbol .mp4, harusnya ini kan video ya. Kita open. Oke, nah akan muncul keterangan bahwasannya setelah kita open, error, LTMM error, no combination or filter bla bla bla. Oke. Nah, file viewer ini nyoba untuk melakukan play. Artinya setelah ada error ini kan kita klik OK nih. Dia akan nyoba ngeplay tadi apa namanya, video. Gitu ya. Tapi yang bisa kita lihat di sini nggak jalan. Fail ya. Oke. Nah, ini biasanya terjadi karena mungkin filenya corrupt atau file ekstensi ini tuh forcefully diganti. Maksudnya forcefully diganti adalah dipaksa untuk dirubah. Harusnya ini bukan .mp4, mungkin ini adalah .php, berupa sebagai script payload untuk attack misalnya ya, untuk backdoor. Dia harusnya .php tapi disamarkan menjadi .mp4, sehingga kalau kita play dengan player mp4 dia nggak akan ngeplay. Nah, apakah dengan tools ini bisa kita apain lebih lanjut? Nah, karena kita sudah menduga adanya file yang misalnya corrupt gitu ya, kita akan lanjut di pembahasan lebih detail mengenai Windows Forensic nantinya. Tapi pada lab kali ini kita ketahui bahwasanya ada file viewer yang bisa kita pakai untuk mengecek detail-detail atau properties dari ekstensi yang atau file type extension yang kita coba identifikasi untuk diinvestigasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada lab kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa di kolom komentar atau mungkin di LMS yang kita sepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.